Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 yang beranggotakan Dian Harjada Marjati, Fitria Putri Anggini, dan Iklimatika akan menyampaikan materi tentang pemberian kompensasi. Yang pertama, pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Artinya, perusahaan akan memberikan balas jasa kepada seluruh karyawan yang terlibat di dalamnya. Balas jasa diberikan merupakan kewajiban perusahaan atas jeripaya yang diberikan kepada perusahaan selama bekerja. Sebaliknya, bagi karyawan kompensasi adalah hak karyawan atas beban dan tanggung jawab yang diberikan kepada perusahaan. Penentuan besarnya kompensasi berdasarkan pendidikan. Artinya, makin tinggi pendidikan seseorang, maka kompensasi yang relatif lebih banyak. Selanjutnya, kompensasi berdasarkan kinerja, artinya kompensasi dinilai dari kinerja yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Bagi yang mereka memiliki kinerja yang terbaik, tentu akan memperoleh kompensasi yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak atau kurang memilih. Kinerja penentuan berdasarkan jabatan yang akan memberikan kompensasi lain dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki jabatan. Jenis kompensasi yang diberikan dapat berupa keuangan atau sering disebut kompensasi langsung, seperti upah, gaji, insentif, bonus, komisi. Kemudian kompensasi non-keuangan atau kompensasi tidak langsung seperti asuransi, layanan kesehatan, pengakuan, liburan, pendidikan, perumahan, dan bentuk lainnya. Kebijakan pemberian kompensasi harus memberikan rasa keadilan bagi karyawan, artinya dalam menentukan besar harusnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Menurut patron, untuk menentukan kompensasi perlu dilakukan melalui pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama sesuai, yang kedua sama, yang ketiga seimbang, yang keempat efektif biaya, yang kelima aman, yang keenam pemberian insentif, yang ketujuh bisa diterima karyawan. Tujuan pemberian kompensasi. Dalam prakteknya, pemberian dan penentuan jumlah kompensasi yang layak memiliki beberapa tujuan. Oleh karena itu, wajib bagi perusahaan untuk memberikan kompensasi yang wajar dan sesuai. Secara umum, tujuan pemberian kompensasi oleh perusahaan sebagai berikut, yaitu memberikan hak karyawan, memberikan rasa keadilan, memperoleh karyawan yang berkualitas, mempertahankan karyawan, menghargai karyawan, pengendalian biaya, memenuhi peraturan pemerintah, dan yang terakhir yaitu menghindari konflik. Manfaat pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi yang adil dan wajar sesuai dapat meningkatkan kinerja karyawan dan kinerja organisasi. Pemberian kompensasi yang layak akan memberikan manfaat bagi perusahaan maupun karyawan. Oleh karena itu, kompensasi harus dirancang dengan sebaik mungkin. Manfaat adanya kompensasi yaitu: yang pertama, loyalitas karyawan meningkat. Yang kedua, komitmen terhadap perusahaan meningkat. Yang ketiga, motivasi kerja meningkat, semangat kerja meningkat, kinerja karyawan meningkat, konflik kinerja dapat dikurangi, memberikan rasa aman, memberikan rasa kebanggaan, dan yang terakhir yaitu proses kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar. Jenis-jenis pemberian kompensasi. Dalam prakteknya, ada banyak jenis kompensasi yang diberikan perusahaan. Hanya saja, secara garis besar, kompensasi dibagi ke dalam dua macam kompensasi yang dapat diberikan, yaitu: 1. Kompensasi keuangan merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang, baik secara periodik, mingguan, bulanan, atau tahunan, yang jenisnya dapat berupa gaji, upah, bonus, komisi, dan insentif. Sedangkan kompensasi bukan keuangan merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk tunjangan guna meningkatkan kesejahteraan karyawan baik fisik maupun batin. Jenis kompensasi bukan keuangan terdiri dari tunjangan kesehatan, anak atau istri, perumahan, kendaraan, komunikasi, kelangkaan, kemahalan, pendidikan, hiburan, hari tua, hari raya, dan yang terakhir, serta fasilitas kesejahteraan lainnya. Komponen kompensasi. Komponen kompensasi sering disebut dengan komponen gaji, yang memuat sejumlah item-item yang diterima karyawan. Banyaknya jumlah item tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan, termasuk dalam hal ini jabatan yang diembannya. Artinya, jika memiliki jabatan tertentu, pasti komponen gaji yang dimiliki akan berbeda dengan yang tidak memiliki jabatan.
Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Fitria Putri Anggini. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen kompensasi. Komponen kompensasi sering disebut dengan komponen gaji yang memuat sejumlah item-item yang diterima karyawan. Banyaknya jumlah item tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan, termasuk dalam hal ini jabatan yang diembannya. Artinya, jika memiliki jabatan tertentu, pasti komponen gaji yang dimilikinya akan berbeda dengan yang tidak memiliki jabatan. Yang selanjutnya adalah jumlah komponen penerimaan pendapatan seseorang atau pengajian dalam satu bulan. Yakni, yang pertama adalah gaji pokok. Gaji pokok merupakan pendapatan dasar yang diterima seseorang karyawan. Gaji pokok juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah pensiun seseorang. Artinya, pensiun yang diperoleh karyawan besarnya dihitung dari gaji pokok terakhir. Uang konsumsi atau uang makan. Uang konsumsi atau uang makan merupakan kompensasi yang diberikan untuk kebutuhan makan dan lauk pauk karyawan. Tunjangan ini juga diberikan untuk anak dan istri yang menjadi tanggungan karyawan. Yang ketiga adalah transportasi. Transportasi merupakan tunjangan transportasi guna memperlancar karyawan datang ke kantor. Tunjangan transportasi dapat dalam bentuk uang atau kendaraan, motor atau mobil. Yang keempat adalah perumahan. Tunjangan perubahan bantuan perusahaan untuk memperoleh hunian yang layak untuk ditempati. Untuk pemberian tempat hunian atau perumahan dapat diberikan dalam bentuk pemberian rumah, disewa, atau dibelikan asrama. Yang kelima adalah kesehatan. Merupakan tunjangan yang diberikan untuk melindungi karyawan dari sakit. Biasanya tunjangan kesehatan diberikan untuk seluruh keluarga, yaitu istri atau beberapa orang anak. Yang keenam adalah tunjangan jabatan. Tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang memperoleh jabatan tertentu. Tunjangan ini diberikan sesuai dengan beban dan tanggung jawab yang diembannya. Yang ketujuh adalah tunjangan kelangkaan. Merupakan tunjangan yang diberikan kepada seseorang karena keahlian khusus yang dimiliki oleh seseorang dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedelapan adalah tunjangan kemahalan. Merupakan tunjangan yang diberikan karena kondisi suatu daerah yang biaya hidupnya lebih mahal dibanding daerah lain. Yang kesembilan adalah tunjangan inflasi. Merupakan tunjangan yang diberikan ketika kenaikan harga terjadi dalam waktu tertentu. Artinya jika terjadi inflasi 2% per bulan, maka gaji naik per bulan. Namun kalau terjadi deflasi atau penurunan harga, maka tunjangan inflasi tidak dibayar atau bahkan gajinya tidak juga diturunkan sesuai dengan tingkat deflasi. Yang ke-10 adalah tunjangan prestasi. Merupakan tunjangan yang diberikan karena karyawan memperoleh penghargaan tertentu. 11 adalah bonus. Merupakan penghargaan atas kinerja karyawan yang dianggap baik sehingga perlu diberikan penghargaan. Bonus juga dibayarkan karena kinerja perusahaan yang berhasil meningkatkan labanya. Jadi bonus harus dibayar jika perusahaan mengalami keuntungan atau karyawan mampu meningkatkan kinerjanya di atas yang ditargetkan. Yang ke-12 adalah intensif, merupakan upaya perusahaan untuk merangsang atau mendorong karyawan agar mau dan mampu melakukan suatu pekerjaan. Yang 13 adalah lembur, merupakan tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang kerja di luar jam kerja atau jam yang telah ditetapkan. Yang ke-14 adalah tunjangan hari tua, merupakan bentuk penghargaan perusahaan kepada karyawan atas jasa-jasa yang diberikannya selama bekerja. Yang ke-15 adalah tunjangan hari raya, merupakan tunjangan yang diberikan pada setiap hari besar keagamaan, misalnya Idul Fitri, Natal, dan hari besar lainnya. Yang ke-16 adalah tunjangan lainnya, merupakan tunjangan yang diberikan untuk pekerjaan tertentu, misalnya bagi mereka yang bekerja di laut ada tunjangan uang gelombang, atau bagi mereka yang bekerja di hutan ada tunjangan uang nyamuk. Yang ke-17 adalah tunjangan lainnya. Di samping penerimaan pendapatan dan tunjangan, di dalam item komponen penggajian karyawan biasanya terdapat sejumlah potongan. Biasanya potongan ini dilakukan untuk perusahaan akibat adanya perjanjian perusahaan dengan karyawan. Adapun tanggungan atau kewajiban yang harus dipotong oleh bendahara atau bagian penggajian sebagai berikut. Yang pertama adalah pajak, yang kedua adalah pinjaman koperasi,
yang ketiga adalah pinjaman bank, yang keempat adalah infak atau zakat, yang kelima ada pinjaman lainnya. Dan yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama adalah pendidikan. Faktor utama dalam menentukan besarnya jumlah kompensasi yang diterima. Yang kedua adalah pengalaman, jangka waktu, dan keahlian seseorang dalam bekerja. Yang ketiga adalah beban pekerjaan dan tanggung jawab. Karyawan yang memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang lebih besar dari yang lain tentu memiliki kompensasi yang lebih besar pula. Yang keempat adalah jabatan. Kenaikan jabatan akan menaikkan gaji ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kelima adalah jenjang kepangkatan atau golongan, faktor pertimbangan untuk menambah kompensasi yang diterima seseorang. Yang keenam adalah prestasi kerja yang diperoleh seseorang dalam jangka waktu tertentu. Dan ketujuh adalah pertimbangan lainnya. Dan yang selanjutnya adalah pengaruh kompensasi. Pengaruh kompensasi memiliki hubungan atau pengaruh kepada karyawan dalam berbagai hal. Dan demikian pula sebaliknya, jika kompensasi tidak memenuhi harapan karyawan, maka akan ikut mempengaruhi variabel lainnya. Pengaruh kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah motivasi kerja, yang kedua adalah semangat kerja, yang ketiga adalah suasana kerja, yang keempat adalah jenjang karir, yang kelima adalah komitmen, yang keenam kepuasan kerja, yang ketujuh kinerja, yang delapan loyalitas, yang kesembilan adalah turnover karyawan, yang kesepuluh adalah kualitas kerja, yang kesebelas adalah efisiensi biaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Putri. Kompensasi sangat mempengaruhi motivasi kerja. Artinya, jika kompensasi meningkat, maka motivasi kerja pun juga akan meningkat. Semangat kerja karyawan akan meningkat jika kompensasi diterima sesuai dengan harapannya. Karyawan bersemangat dan berupaya untuk menjalankan aktivitas kerjanya karena kompensasi yang diterimanya wajar atau meningkat. Kompensasi memiliki hubungan atau pengaruh terhadap suasana kerja. Artinya, jika kompensasi diterima layak dan wajar, maka suasana kerja akan kondusif. Hubungan kompensasi dengan jenjang karir dapat berpengaruh secara tidak langsung. Artinya, dengan meningkatnya kompensasi, maka akan meningkatkan kinerja dan pada akhirnya mempengaruhi jenjang karir karena meningkat kinerjanya. Kompensasi memiliki hubungan atau pengaruh terhadap komitmen karyawan terhadap organisasi. Karena dengan kompensasi yang layak dan wajar akan mampu meningkatkan komitmen karyawan. Kompensasi juga memiliki hubungan yang erat dengan keputusan kerja karyawan. Artinya, jika kompensasi meningkat, maka karyawan akan bertambah puas sehingga berusaha untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan hal ini akan berdampak pada variabel lainnya. Kinerja karyawan juga memiliki hubungan dengan pemberian kompensasi. Artinya, jika kompensasi diberikan secara layak dan wajar, maka kinerja karyawan akan meningkat dan dampak kepada variabel lainnya. Loyalitas karyawan juga memiliki hubungan dengan pemberian kompensasi. Artinya, jika kompensasi diberikan secara layak dan wajar, maka loyalitas karyawan akan meningkat dan karyawan terus untuk melakukan kewajibannya. Turnover karyawan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kompensasi dan sebaliknya. Jika kompensasi dibayar secara wajar dan benar, maka niat karyawan untuk keluar dari perusahaan dapat diminimalkan. Kualitas kerja akan meningkat secara tidak langsung jika kompensasi dibayar secara wajar dan benar. Karyawan akan senang dan bersemangat untuk bekerja, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas kerjanya dari kurang baik menjadi lebih baik lagi. Kompensasi juga akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap efisiensi biaya. Artinya, jika kompensasi dibayar secara penuh, maka karyawan bekerja secara benar sehingga tidak ada waktu yang terbuang dan pemborosan biaya tidak perlu. Hal-hal lain menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Artinya, kewajiban perusahaan untuk membayar upah kerja atau gaji sebagai penghasilan atas balas jasanya. Berikut ini kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh meliputi: yang pertama, upah minimum; kedua, upah kerja lembur; yang ketiga, upah tidak masuk bekerja karena berhalangan; 4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; 5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 6. Bentuk dan cara pembayaran upah; 7. Denda dan potongan upah. Upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. Ketentuan tidak berlaku dan usaha wajib membayar upah apabila pekerja atau buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. 2. Pekerja atau buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya tidak dapat melakukan pekerjaannya. 3. Pekerja atau buruh tidak masuk bekerja karena pekerja atau buruh menikah, menikahkan, menghitankan, dan lain-lain. Selanjutnya, pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. Selanjutnya, pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Yang terakhir, pekerja atau buruh melaksanakan hak istirahat. Ketentuan mengenai upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang sakit adalah sebagai berikut. Untuk bulan pertama dibayar 100%, untuk 4 bulan kedua dibayar 75%, untuk 4 bulan ketiga dibayar 50%, dan untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang tidak masuk bekerja sebagai berikut. Pekerja atau buruh menikah dibayar selama 3 hari. Menikahkan anaknya dibayar selama 2 hari, menghitankan anaknya dibayar selama 2 hari, membaptiskan anaknya dibayar selama 2 hari, istri melahirkan atau keguguran kandungan dibayar selama 2 hari, suami atau istri, orang tua atau mertua, atau anak menantu meninggal dunia dibayar selama 2 hari. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia dibayar 1 hari. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sesuai presentasi tertentu dari upah pekerja atau buruh. Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, sertifikat pekerja atau sertifikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar. Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan anggota Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten atau Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Wali Kota atau Bupati. Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan tenaga kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.